pemerintah Indonesia menggunakan UUD 1950, Undang-Undang Dasar Sementara, sebagai undang-undang Indonesia dan sistem pemerintah parlementer. Artinya, kabinet bertanggung jawab kepada parlementer, DPR, bukan kepada presiden. Kabinet dipimpin oleh seorang perdana pemerintah. Sementara itu, presiden hanya berfungsi sebagai negara saja. Masa demokrasi parlementer disebut pula masa demokrasi liberal karena sistem politik dan ekonomi yang berlaku menggunakan prinsip liberal. Masa ini berlangsung mulai tanggal 17 Agustus sampai 6 Juli 1959. Pada zaman demokrasi liberal, parlementer ini kabinet yang mengelola pemerintah sehari-hari, tidak berumur panjang karena di tengah jalan dijatuhkan oleh mosi tidak percaya partai-partai politik yang ada di parlemen DPR. Beberapa kabinet yang pernah berperintah dalam kurun waktu tahun 1950 sampai 1959 tersebut adalah Kabinet Natsir, Kabinet Sukiman, Kabinet Wilopo, Kabinet Ali Suronmanjoyo, dan Kabinet Juanda, Kabinet Ali Sadromizoyo. Demokrasi liberal adalah sebutan lain dari sistem demokrasi parlementer. Nah, sistem ini dijalankan pada tahun 1950 sampai 1959. Sistem ini mulai dijalankan ketika Indonesia kembali menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI, yang sebelumnya menjadi Republik Indonesia Serikat atau RIS. Nah, RIS ini berdasarkan konferensi meja bundar yang kemudian dibatalkan oleh pemerintah sepihak. Sistem pemerintahan pada masa demokrasi liberal dilandasi oleh UUD atau sementara itu 1950, UUD 1950. Nah, menjadi konstanta tertinggi berdasarkan ketentuannya tersebut 1950. Nah, sistem parlementer dijalankan oleh sistem parlementernya, dan juga sistem parlementer berarti sistem yang berdasarkan yang disusun oleh kekuatan beriringan kepartaian dalam parlemen. Nah, maka ia sewaktu-waktu dapat dijatuhkan oleh wakil-wakil parlemen. Waktu itu juga politik-politik dibubarkan karena perbedaannya kabinet-kabinet dan perbedaannya kepartai-partaian. Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, muncul kebutuhan akan lembaga parlemen sebagai perwakilan rakyat. Sesuai dengan Undang-Undang Dasar tahun 1945, pada tanggal 23 Agustus tahun 1945, Presiden Soekarno mencoba membentuk Partai Nasional Indonesia sebagai partai tunggal. Namun tidak terwujud, dan pada tanggal 3 November tahun 1945, pemerintah mengeluarkan maklumat yang memicu pembentukan berbagai partai politik, termasuk Masyumi, Partai Nasional Indonesia, dan Partai Solidaritas Indonesia. Banyaknya partai politik menyebabkan persaingan antar partai yang seringkali mengakibatkan ketidakstabilan politik dan sosial ekonomi di Indonesia. Pemilihan umum pada tahun 1955 adalah pemilihan pertama Indonesia yang dilaksanakan dalam 2 tahap. Yang pertama DPR tanggal 29 Desember 1955, yang kedua Konstituante tanggal 15 Desember 1955. Sebanyak 172 partai dan organisasi masyarakat yang berpartisipasi, namun hanya 4 partai besar yang dominan. Yang pertama PNI sebanyak 22,3% suara, 57 kursi DPR. Yang kedua Masyumi sebanyak 20,9% suara, 57 kursi DPR. Yang ketiga NU sebanyak 18,4% suara, 45 kursi DPR. Yang keempat PPKI sebanyak 16,4% suara, 39 kursi DPR. Mencari sistem ekonomi nasional bahwa sistem ekonomi Indonesia adalah kerangka
kebijakan yang mengatur aktivitas ekonomi berdasarkan prinsip ekonomi Pancasila. Sistem ini juga menggabungkan ekonomi pasar dan ekonomi kerakyatan, nilai-nilai Pancasila seperti keadilan sosial, demokrasi ekonomi, dan kesejahteraan bersama. Pemerintahan sektor swasta dan masyarakat memiliki peran masing-masing dalam menjalankan sistem pemerintahan ini yang bertujuan mencapai pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Setelah pemikiran ekonomi nasional, muncullah sistem ekonomi liberal. Pada sistem demokrasi liberal berlaku UUDS 1950 di Indonesia. Indonesia menjalankan sistem pemerintahan parlementer. Pada masa demokrasi liberal telah terjadi pergantian kabinet. Nah, kabinet-kabinet tersebut itu antara lain yang pertama yaitu Kabinet Natsir yang fokus pada keamanan, konsolidasi pemerintahan, dan peningkatan ekonomi. Yang kedua itu Kabinet Sukiman, yaitu fokus pada pembangunan kesejahteraan rakyat, pertahanan negara, dan politik luar negeri yang bebas aktif. Yang keempat, Kabinet tiganya. Yang ketiga yaitu Kabinet Wilopo yang fokus pada penyelesaian konflik politik dan peningkatan kemakmuran. Yang keempat, Kabinet Ali Sastro Mijojo I yaitu fokus pada peningkatan keamanan dan pelaksanaan politik bebas aktif. Yang kelima, Kabinet Burhanuddin Harahap yaitu fokus pada pemulihan kewibawaan pemerintah dan penyelesaian masalah ekonomi serta pemberontakan. Yang keenam, Kabinet Ali Sastro Mijojo II yaitu fokus pada pelaksanaan rencana pembangunan 5 tahun dan peningkatan kesejahteraan. Yang ketujuh, Kabinet Juanda yaitu fokus pada pembentukan Dewan Nasional dan pelaksanaan pembangunan serta pengurangan pengaruh barat. Inti dari semua kabinet yaitu berfokus pada peningkatan ekonomi, sosial, dan politik di Indonesia pasca kemerdekaan. Jadi kesimpulannya pada masa demokrasi Indonesia, Parlementer Indonesia pada tahun 1950 sampai pada tahun 1959 perkembangan politik dan ekonomi Indonesia mengalami tantangan yang signifikan.